pesawat asing tanpa izin memasuki wilayah teritorial NKRI di Bandara Hang Nadiem Batam. Komandan Pangkalan TNI AU dan Lanut Hang Nadiem Letkol Penbi Iwan Setiawan, SAP, atas petunjuk Pangkopsud L menerima pendaratan pesawat asing tanpa izin yang memasuki wilayah teritorial NKRI di Bandara Hang Nadiem Batam. Awalnya dan Lanut menerima telepon dari Asopsko Opsuti dan Asopsko Sekikn. Kemudian dan Lanut perintahkan Mayor Lek Wardoyo untuk menggelar pasukan Hanlan dengan melaksanakan prota penanganan force down di Bandara Hang Nadiem. Tepat pukul 12.47 WIB, pesawat dengan tipe DA-62 dengan nomor registrasi GDVOR mendarat di Bandara Hang Nadiem. Semula pesawat tersebut take off dari WBGG Kucing menuju WMKJ Johor Bahru yang kemudian tertangkap radar Sekikn pada pukul 4.59. Pada saat ini, hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, Pangkalan TNI AU Hang Nadiem menerima pesawat yang diperintahkan untuk mendarat secara paksa karena telah melanggar wilayah negara Indonesia, di mana pesawat tersebut terbang dari Kucing, Malaysia dengan tujuan Johor Bahru, Malaysia, namun melintas wilayah udara Indonesia tanpa adanya permit ataupun flight clearance dari Mabes TNI. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk kembali ke Kucing, namun jarak yang cukup jauh dari kru merequest untuk mendarat di pangkalan terdekat, yakni diarahkan ke Bandara Hang Nadiem. Setelah itu pesawat mendarat dan kita laksanakan pemeriksaan. Lanut Hang Nadiem juga bekerjasama dengan instansi terkait. Yang pertama dengan KKP. Di pelaksanaan pemeriksaan dinyatakan bahwa kru dalam keadaan sehat tanpa COVID dan sudah melaksanakan booster vaksin sebanyak 3 kali. Kemudian dari pihak karantina juga sudah mengecek tidak ada barang-barang yang sifatnya kekarantinaan, dinyatakan aman. Kemudian imigrasi juga sudah mengecek administrasi kewarganegaraan secara baik dan dinyatakan aman. Kemudian dari Bea Cukai sudah melihat atau memeriksa apakah ada barang-barang terlarang dan dinyatakan aman juga. Selanjutnya pemeriksaan dari pihak Intel Lanut Hang Nadiem dinyatakan bahwa tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi untuk melintas atau terbang di atas wilayah udara Indonesia, dan ini menyatakan pelanggaran wilayah udara Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, kami laporkan ke komando atas. Karena ini merupakan pesawat sipil, maka kewenangan bukan di wilayah TNI AU. Selanjutnya penyidikan akan dilakukan oleh PPNS. Proses berlanjut, walaupun itu dilaksanakan penyidikan, pembuatan flight clearance melalui Mabes TNI harus tetap dijalankan sehingga pesawat ini bisa kembali ke negara asalnya ataupun ke negara yang dituju. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari komunikasi radar, pilot diperintahkan untuk kembali ke Kucing karena sudah melanggar teritorial wilayah udara Indonesia. Namun dari pilot menyatakan tidak mungkin kembali ke Kucing karena jarak sudah lebih 200 nm, dikhawatirkan bahan bakar tidak mencukupi, sehingga minta untuk mendarat di Batam. Dari hasil komunikasi didapat keterangan dari kru pesawat bahwa mereka merasa tidak melanggar hukum karena mereka merasa terbang dari Malaysia ke Malaysia dan sudah meminta izin ke Singapura sebagai pengelola FIR, namun secara real kru tidak dapat menunjukkan flight clearance yang sudah ditelusuri hingga Mabes TNI. Ternyata dokumen tersebut tidak dimiliki, ujar Letkol Iwan Setiawan. Dalam proses penanganan pendaratan, terlebih dahulu kru dicek kesehatan oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP Batam dan dinyatakan sehat serta sudah mendapat vaksin lengkap booster. Selain itu dari pihak imigrasi juga menyatakan tidak ada barang-barang ilegal di dalam pesawat serta dokumen imigrasi berupa paspor dinyatakan lengkap sesuai arahan dan Lanut. Proses hukum sedang berjalan, yaitu pengurusan flight clearance dan proses pelimpahan hukum dan sanksi dari pihak penyidik pegawai negeri sipil PPNS Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 2 di Medan, ujar Mayor Wardoyo Dedek Wahyudi.